pernah nggak Abi ini misalnya ketemu orang mukanya serem gitu. Iya. Tapi begitu kita kasih senyum, dia ikut tersenyum kan? Iya. Tiba-tiba seluruh hambatan antara kita dengan dia hilang dengan senyuman. Kita menjadi satu, menjadi nyaman dekat dengan dia. Kan? Iya. Bayang. Ngomong ya. Gelar. Partikel terkecil gitu. Nah, sekarang partikel terkecil itu dari mana, Mang? Kan belum ada apa-apa gitu. Dan sebelum timbul ledakan gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salaman ya lah, Mang. Langsung ya salaman ya. Salaman. Hampura, Mamang. Sami-sami juga diapunten Hampura. dina samudaya kalepatan. Mohon, ini kan masih nuansa lebaran ya. Betul. Kemarin kita sudah bahas apa itu lebaran gitu kan. Idul Fitri. Lagi-lagi kita cuman masih berdua ini, Mang. Belum ada yang lain ya? Belum ada personil tambahan ya. Masih pada liburan Masih sepertinya. pada liburan, belum ada bintang tamu. Karena masih lebaran ya, makanya kita mungkin lebaras deh. Mungkin kita juga bahasannya terkait apa itu yang masih berkaitan dengan lebaran, Mang ya. Apa aja sih, Mang, yang berkaitan dengan lebaran biasanya yang identik dengan lebaran itu? Apa ya? Biasanya halal bihalal kali ya. Halal bihalal, ketupat Ya. Liburan ya. liburan, silaturahmi juga ya. Silaturahim keliling Ya. benar. Saya udah keliling ke seluruh saudara saya Seluruh ya? satu-satu iya. Masya Allah. Alhamdulillah udah. Belum sih. Belum ini, aduh. Nah, mungkin halal bihalal nih, Mang. Gimana? Halal bihalal itu kan identik banget dengan lebaran ya. Betul. Bahkan setelah libur lebaran itu ya, liburan lebaran nih di sekolah-sekolah itu biasanya. Iya, kantor-kantor juga ya. Oh, kantor-kantor ya. Heeh, Kantor-kantor itu pasti semuanya itu ada acara halal bihalal itu. Betul. Biasanya di awal Seremonial ya. masuk itu mereka ngadain halal bihalal. Kita juga nanti mungkin hari Selasa ya. Sekolah kita mau ngadain halal bihalal Darul Fikri. Oh, bukan hari Senin. Hari Senin ya? Enggak, tapi nggak ada konsumsinya kalau Senin. Mungkin Selasa. Oh, halal vaksin Selasa. Iya. Mungkin kalau Senin itu cuman ya salaman begitu kan, Salaman, ya. salaman ya. Nah, itu halal bihalal itu menurut Mamang itu apa sih? Saya juga nggak tahu ya kalau maknanya gitu ya. Yang saya tahu begitu sadar kok sering ada acara halal bihalal. Kita pertama kali masuk sekolah dulu guru ngumpulin kita di lapangan, terus kita salam-salaman, kita mohon maaf sama guru mohon maaf juga sama kita, Iya. sesama kita juga mohon maaf gitu ya. Nah baru ke sini saya mulai sedikit bertanya-tanya, kira-kira halal bihalal itu apa sih maksudnya? Iya. Bahasanya kan bahasa Arab tuh ya, halal bihalal gitu. Bihalal ya. Ya halal bihalal. Ya halalnya kita tahu gitu. Kebalikan dari haram kan? Betul. Kebalikan dari haram gitu halal gitu ya. Jadi apa saling menghalalkan gitu ya. Nah, ternyata para ustadz, para kiai mengatakan halal bihalal cuma di Indonesia aja dong. Iya, Cina benar. Ya, Abi betul juga kalau nggak salah ya pernah dengar podcast itu di YouTube ya gitu ya. Itu mengatakan bahwa itu tuh bukan ajaran Islam, Cina. Oh, bukan syariat Islam gitu ya. Ya, oh iya, bukan syariat maksudnya. Iya, Nah, artinya bukan tidak diperintahkan oleh agama gitu ya. Tidak disyariatkan bahwa setelah lebaran misalnya kita mengadakan acara kumpul-kumpul khusus untuk saling memaafkan. Ya itu betul, memang yang sepemahaman saya yang sempit dan dangkal itu bukan satu tradisi yang umum dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad. Artinya bukan sunnah Nabi Muhammad. Tapi mungkin hakikatnya atau pesan yang ingin disampaikan saya pikir itu bagian dari ajaran Islam. Gitu kan saling memaafkan ya. Kalau kita lihat acara-acaranya intinya saling memaafkan gitu. Seperti itu sih. Jadi bukan syariat ya, bukan syariat Islam ya.
tidak ada di Quran dan di hadis, tapi dianjurkan ya, Dianjurkan. sangat dianjurkan untuk melakukan tadi maaf-maafan itu ya intinya. Ya. Maaf-maafan, iya. Jadi halal bihalal gitu ya. Jadi konon nih, kalau kata orang NU itu halalnya itu ada 3 maksud. Yang pertama, kalau nggak salah Ustadzah Hidayat juga pernah bilang bahwa dasar katanya dari al-hillu. Al-hillu itu mengurai. Jadi sesuatu yang kusut, misalnya nih benang nih diurai, udah nggak kusut lagi gitu ya. Nah, hubungan kita antara sesama manusia seringkali kusut kan. Pernah salah ngomong, pernah salah berperilaku, pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi kusut tuh hubungan tuh kan. Ada hambatan. Ada hambatan psikologis, rasa bersalah antara kita dengan orang lain sehingga kita terpisah gitu. Jadi ada lagi al-hilu halal bil ma katanya. Halal bil ma artinya air menjadi jernih. Misalnya nih ada air kotor macam-macam, ada partikel-partikelnya, didiemin lama-lama jadi jernih kan? Jadi jernih gitu. Ada lagi al-hal apa tuh? Kalau nggak salah bikuli syai. Jadi segala sesuatu menjadi halal gitu. Saya dengan Abi misalnya pernah ada ucapan saya yang jadi masalah, ngeretek dina hati, aing geus salah ngomong gitu kan. Abi juga, Mang Udin pernah kieu ngomong ke saya. Jadi ada hambatan psikologis di antara kita sehingga kita merasa terpisah. Merasa ada jarak gitu ya. Nah, dengan halal bihalal ini semua jarak tadi dihilangkan. Kita menjadi satu kesatuan gitu. Sebenarnya ini secara sangat islami saya pikir ya. Karena kita nih kalaupun terpisah, saya dengan Abi gitu ya, itu kan awalnya satu ya. Awalnya satu. Satu gimana maksudnya, Mang? Kalau nggak salah di surat surat yang suka di pernikahan itu dikutip itu surat An-Nisa ya. Kalau nggak salah surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada yang menciptakan kamu semua dari nafsu wahidah, dari diri yang satu. Jadi kita ini awalnya satu loh. Walaupun kita warna kulit berbeda, bahasa berbeda, sukunya berbeda, tapi awalnya satu. Awalnya satu. Cuma sekarang ini kan kita merasa terpisah. Merasa itu bukan aku, itu nggak ada hubungannya dengan aku. Bahkan sama orang asing kita ngerasa biasanya kita ada rasa permusuhan, ada rasa persaingan. Apalagi nih anak-anak kita nih, anak-anak sekolah, lirik-lirikan berantem gitu kan. Naon dia ngadulukeun aing kan? Apa lu lihat-lihat? Kalau sampai ada yang gara lihat-lihatan aja sampai celurit melayang kan. Betul. Mereka nggak sadar bahwa keterpisahan itu, bahwa perbedaan itu, bahwa perlawanan itu ilusi aja. Awalnya kita berasal dari nafsun wahidah itu, dari diri yang satu. Walaupun ini diri itu diterjemahkan oleh atau ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir sebagai Adam. Oh iya, gitu. Ke Nabi Adam itu. Nabi Adam. Walaupun mungkin Adam dari mana gitu kan, nanti bisa juga tuh dipertanyakan kan. Bayang. Ngomong ya. Kenan. Kok bergetar ini meja ya? Ada gempa. Aduh, ini memang ada yang beda ini nampaknya ini. Nah, beda lah. Kamu biasa pakai peci putih. Oh iya, peci ya, benar. Biasanya saya suka pakai peci. Cuma kemarin itu di video, terutama temen jauh saya lu udah jadi ustadz sekarang ya? Ada yang bilang lagi, Yai Hairudin. Pak Yai ya, mantap Pak Yai gitu ya. Mantap Pak Yai, naonan gitu kan. Jadi orang ketika ngelihat simbol itu langsung diasosiasikan pada sesuatu yang kesana lah, misalnya pakai peci kalau nggak ustadz kiai gitu kan. Nah sebenarnya saya kan bukan.
Saya orang biasa gitu, orang biasa, guru sekolah kan, ngajar nege matematika, ngajar IPA. Nah, lalu kita ngomong soal-soal agama bukan berarti kita ngerti tentang agama atau saya pakar di bidang agama. Gitu. Saya bukan ustadz yang punya otoritas, punya hak untuk menjelaskan ini loh agama. Enggak. Jadi kita menjelaskan itu yang menurut saya sebagai orang biasa gitu. Makanya aduh, kepala tutup pakai apa gitu ya. Kalau pakai topi kayaknya kurang pantas loh gitu ya, di ruang tertutup pakai topi. Saya ingat dulu bapak saya bilang ya, abah ya. Abah saya bilang, eta cenah Imam Ghazali mah nyuruh ke kita itu pakai tutup peci, kalau enggak kita dianggap sombong. Makanya harus pakai tutup kepala gitu. tutup kepala, betul, tutup kepala. Jadi masuk WC aja tuh BAB itu pakai ditutup kepalanya. Jadi saya terngiang-ngiang nutup kepala itu bagian dari ya ingat perintah abah aja dulu, nggak tahu apakah itu syar'i atau enggak. Makanya ini pakai ini aja gitu. Karena ya ini terutama buat orang Indonesia, khususnya Sunda, Jawa umum ya tutup kepala gini. Tapi juga bukan bermaksud sok Sundais, paham tentang Sunda enggak. Tapi memang saya orang Sunda, tapi juga nggak ngerti juga filosofi orang Sunda. Gitu. Kena itu, Bang? Hah? Kena itu? Ya gitu ya. Nah, ini nih. Oke. Ini mau pakai ini tapi nanti dikira dukun lagi saya. Coba. Ganteng atau Kasep. Oke. Pikir-pikir abi juga bisi teh nya, bisi anu nganggap si abi cenah. Coba pas pengajian coba si abi nu ceramah Pajarkeun santrinya. Pajarkeun santri, pajarkeun ahli agama bilih teh nya. Aduh. Balik deh ke halal bihalal emang ya. Kembali ke laptop. Kalau di Indonesia gitu khususnya ya halal itu sesederhana transaksi jual beli begitu kan ya. Halalnya halal gitu kan. Halalnya halal gitu. Yang tadinya bukan milik kita begitu kan, jadi milik kita, atau yang tadinya tadi haram gitunya. Jadi halal gitu buat kita. Jadi halal itu menghilangkan pemisah. Menghilangkan pemisah. Kayak gini misalnya kita ketemu perempuan cantik. Boleh nggak kita pegang, kita cium, kita peluk? Tidak boleh. Nggak boleh. Haram kan? Haram. Harus dihalalkan. Apa? Nikah. Nikah itu penyatuan. Kembali kepada asal kita kan? Ya enggak? Kan tadi min nafsi wahidah. Kembali menjadi satu. Nah, pernikahan juga penyatuan. Jadi halal bihalal saya rasa memiliki makna filosofis ya. Filosofis dan juga sekaligus teologis gitu. Ajaran agama itu untuk menyatu itu dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan, penghalang-penghalang antara diri-diri kita. Nah, kita berasal dari diri yang satu. Islam itu sebenarnya mengarahkan ke sana loh, mengarahkan penyatuan. Nah, kita berasalkan dari keluarga misalnya nih. Nih kalau kita berzakat atau bersedekah kemana dulu yang paling ini, yang paling utama? Orang terdekat kita. Orang terdekat dulu. Betul, orang terdekat. Jadi yang terdekat tuh satukan dulu, jangan langsung jauh. Zawil qurba wal yatama wal masakin gitu ya, kalau nggak salah ya. Orang terdekat dulu, kerabat dekat. Ini ada kerabat kita yang lagi butuh bantuan. Enggak miskin, enggak yatim, tapi dia duafa, butuh bantuan. Itu dulu kita tolong. Walaupun ada orang lain yang bukan keluarga kita miskin. Atau yatim. Nah, keluarga dulu, satukan dulu nih. Baru yatama masakin, orang-orang anak-anak yatim, baru orang miskin. Nah, penyatuan itu sebenarnya ajaran Islam saya rasa ya, menyatukan hati, menyatukan rasa, menyatukan hambatan-hambatan psikologis. Makanya kalau kata Kangjeng Nabi Muhammad, ngasih senyuman itu ibadah. Bahkan sedekah. Dianggap sedekah. Artinya dengan senyum, pernah nggak Abi ini misalnya ketemu orang mukanya serem gitu, tapi begitu kita kasih senyum dia ikut tersenyum kan, tiba-tiba seluruh hambatan antara kita dengan dia hilang dengan senyuman. Kita menjadi satu, menjadi nyaman dekat dengan dia. Nyaman itu kan berarti menyatu.
gitu. Nah, sementara kita seringkali tadi terjebak pada perbedaannya, pada pemisahannya gitu. Saya ketemu dengan orang lain. Saya pikir udah dia adalah dia, aku adalah aku gitu kan. Padahal awalnya satu gitu. Iya. Oh, berarti gitu nyamang kita dari satunya. Nah, yang tadinya benar cek mamang kalau misalkan kita ketemu orang yang nggak dikenal kita gitu ya, kita tuh merasa asing banget gitu tuh ya. Kemudian orangnya gitu ngeliatinnya sinis gitu ke kita, ya. Iya. Jadi seakan kita jauh gitu tuh kan, jauh banget gitu tuh. Tapi ketika dia melontarkan senyuman gitu kan, cetas gitu kan. Jadi tiba-tiba Hilang seluruh pembatas itu. merasa dekat. Bahkan kemarin juga Abi ngelihat gitu, bukan ngelihat, Abi beli makan gitu tuh ya. Makan ke warung pecel lele gitu tuh. Nah, si mbak-mbaknya itu ngeliatin Abi tuh kayak dekat banget, senyum gitu, kayak nggak asing gitu tuh sama Abi. Padahal Abi nggak tahu sama sekali gitu tuh. Jadi dari satu ya kita itu awalnya dari Nabi Adam itu ya, Nabiullah Adam. Nah, Nabi Adam dari mana itu? Nabi Adam kan dari tanah ya. Dari tanah ya. Dari tanah, diciptakan dari tanah gitu. Dari tanah. Nah, tanah diciptakan dari bumi kan. Dari bumi. Lalu juga dan ada ayat di Al-Qur'an ini yang bunyinya kira-kira begini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Dari air. Dari air. Jadi segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, Kangjeng Nabi Adam jasadnya dari tanah. Tapi ada unsur airnya. Gitu. Apa tuh? Unsur air. Kalau kita lihat nih badan ini kan ya 90%, berapa persen 70% itu? 70% kalau nggak salah. 70%-nya itu atau bahkan lebih mungkin ya. Itu berisi air. 70% darah ya. Jadi lebih dari 70% itu air. Segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air, kata Al-Qur'an. Artinya kita ini berasal dari air, dari bumi, ya kan? Bumi ini kan ada yang berupa kerasnya, tanah, batu, ada yang berupa udaranya, gitu kan? Ada yang berupa udara atau gas ya. Ada yang berupa unsur zat cairnya, gitu. Jadi kita ini sebenarnya kesatuan. Nah, terus kalau Nabi Adam kan dari tanah begitu, dari bumi begitu kan. Betul. Tanah ada, di bumi juga ada tanah begitu. Nah, buminya itu dari mana, Bang? Kalau kita teori penciptaan alam semesta, terciptanya alam semesta, teori yang paling populer saat ini, yang paling banyak dianut sepengetahuan saya sebagai guru IPA anak MTS ya, itu dari teori Big Bang. Big gitu Bang. Ya. Jadi dulu tuh ada bukan materi sebenarnya, ada satu sumber energi yang super padat, masanya sangat besar, tapi ukurannya kecil banget. Nggak kebayang ya. Ukurannya mendekati 0, lebih kecil dari pasir konon. Kecil banget tapi dia sangat panas, sangat padat. Dari situ berputar dengan kecepatan yang luar biasa lalu kemudian meledak. Timbullah ledakan yang besar. Itu yang dimakan Big Bang. Nah, material energi tadi menyebar menyebar kemana-mana, yang kemudian kita namakan ini sebagai alam semesta. Dan semuanya berputar kan ya. Nah, itu karena tadi materi atau tadi partikel yang berputar kencang tadi awalnya berputar ya, makanya semuanya berputar. Bumi berputar, matahari, bumi mengelilingi matahari ya. Matahari bersama planet-planetnya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti gitu kan. Nah, Bima Sakti juga mengelilingi pusat galaksi, terjadi perputaran. Nah, jadi alam semesta yang sangat besar ini berasal dari satu materi yang sangat kecil. Ya, bukan materi, partikel yang sangat kecil gitu. Kita berasal dari satu. Jadi ada hubungan kita
bukan hanya sesama manusia, nih dengan hewan kita sama, Iya. tercipta dari material bumi yaitu tanah dan air. Dengan batu kita juga satu sumber dari bumi juga. Saudara itu, Iya. katakanlah ini saudara kandung kita pohon, ya kan? Saudara kandung kita hewan, itu saudara kandung. Makanya orang-orang yang paham tentang kesatuan ini nggak berani melakukan kekejaman Iya, terhadap, nggak berani merusak gitu ya. nggak berani melakukan kekejaman terhadap hewan, nggak berani ngerusak alam. Ini Abi kan suka naik gunung tuh. Baru mau, Oh baru mau ya. baru mau. Hati-hati tuh, jangan ngerusak pohon. Iya. Itu saudara kamu itu, Oh, saudara iya. kandung lah ya. Betul, betul. Jangan dirusak. Wah, mentang-mentang ini bikin tulisan pakai ini, pakai apa? Pakai pisau di pohon. Abi pernah di sini gitu ya. Abi pernah di sini, tanggal di sini, tanggal sekian. Nah, itu ngerusak pohon, itu ngerusak saudaramu, menyakiti saudaramu. Betul. Gitu. Nah, dengan matahari kita saudara nggak? Saudara. Memang agak jauh gitu kan. Dengan planet, dengan yang lain kita adalah satu kesatuan. Makanya kalau kita lihat bintang, oh dulu kita bersama ya. Iya. Kenapa sekarang jauh? Hai bintang gitu kan. Kayak gitu. Mending agak lain tapi ya. Agak lain bagi orang ini aneh. Nah, sih, kalau Tapi ya betul, kita sebetulnya satunya emangnya. Bahkan tadi sama yang bukan manusia pun kita sebetulnya bersaudara gitu ya, Bersaudara. masih satu gitu, Iya. satu kesatuan. saya ngasih perumpamaan gini loh, sama murid-murid sekolah saya. Nih kamu bayangin nih, kamu makan dari mana? Dari padi. Padi ditumbuhkan oleh siapa? Oleh bumi. Kamu minum apa? Air. Air dari mana? Dari bumi. Masih berjalan nggak sekarang? Masih. Itu ibarat kamu sedang masih bayi hidup dalam kandungan. Ya, dalam kandungan itu kita nggak pernah berhenti mendapatkan asupan makan, asupan air, asupan oksigen dari ibu kita kan. Nah kita sekarang lagi dikandung nih sama bumi. Iya. Cuma kan kita seringkali menyakiti bumi. Betul. Ya, merusak bumi, merendahkan bumi bahkan. Berak sembarangan ya. Buang sampah sembarangan gitu kan, buang plastik di mana-mana. Waduh. Nah, itu menyakiti ibu yang sedang mengandung kita, menyakiti bumi. Padahal ini ibu kita, bumi ini, kita sedang dikandungnya gitu. Iya. Tapi kenapa Mang? Ini mungkin rada jauhin hal masih nyambung juga nah. Kenapa kok masih adanya gitu tuh? Bahkan yang sesama manusia itu ada permusuhan gitu. Iya, karena ada ilusi keterpisahan, ilusi keterpisahan. Kita merasa bahwa kayak gini misalnya ya, singkong. Iya. Singkong ini kan bisa menjadi misro, bisa menjadi apa lagi? Ada yang agak jauh misalnya menjadi tape ya. Iya. Kita misronya suka, sama tapenya nggak suka. Gitu, bahkan benci misalnya apa sih tape gitu, padahal ini sumbernya sama. Nah kita kayak gitu, kita lupa bahwa kita berasal dari singkong. Kita sadarnya kita aku mah misro, kamu mah tape gitu kan. Kita nggak lupa bahwa kita sama-sama berasal dari singkong. Iya, berarti oke, abi ngerti. Ini maaf kalau salah diluluskan. Berarti kenapa timbul permusuhan begitu kan? Karena kita lupa akan dasarnya itu ya. Awal mulanya kita itu Betul. apa gitu, dari mana kita itu. Kita berasal dari mana, hendak kemana gitu. Ngerasa bersama sesuatu yang bukan kita, bukan saudara kita gitu. Bahkan itu kita seringkali dianggap sebagai lawan kita, kayak gitu. Jadi halal bihalal ini saya pikir bagus banget gitu ya. Bagus banget menghilangkan ilusi-ilusi keterpisahan, merasa menjadi satu, menjadi saudara, kita senyum, kita ketawa, kita pelukan gitu dengan orang-orang yang selama ini hampir kita nggak mau berteguran lagi. Tapi di halal bihalal alhamdulillah semuanya menjadi plong kembali, nyatu kembali gitu. Abi rada ulangi ditanya, kita itu sebetulnya satu gitu kan, dari Nabi Allah Adam, terus Nabi Allah Adam dari tanah ke bumi tadinya. Dari bumi ya. Bumi penciptaan bumi tadi
dari Big Bang itu kan partikelnya apa partikel terkecil gitu. Nah, sekarang partikel terkecil itu dari mana? Mang kan belum ada apa-apa gitu. Dan sebelum timbul ledakan gitu kan, sebelum timbul Big Bang itu, ledakan besar itu dari mana gitu, Mang? Iya, sebelum semesta ini ada gitu ya. Sebelum Dari semesta apa? ini ada dari apa gitu. Betul, betul. Jadi kalau segala sesuatu diciptakan itu ada bahannya gitu kan Iya, maksudnya ya. betul. Dari mana di bahannya ya gitu. Kalau kita misalnya dari setetes air mani gitu kan, air mani dari orang tua terus bla 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 ada Iya. bahannya. Terus kalau partikel yang tadi yang menjadi sumber Big Bang dari mana gitu. Sementara kan belum ada bahan apa-apa. Nah, kalau nggak ada apa-apa, kan mungkin ada sesuatu atau siapa yang ada kan? Siapa kira-kira? Atau apa? Allah. Hah? Allah. Allah. Ini mungkin akan kalau kita menyadari betul. Menyadari betul bahwa segala sesuatu itu ketika awalnya ketika tiada nih alam semesta, awalnya dari Allah. Dari Allah. Ketika semesta ini belum ada. Ini kalau saya menyitir dokter siapa? Ahli filsafat UIN itu Farudin Faiz, ya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, diri kita, sumber awalnya ketika segala sesuatu belum ada dari yang maha ada. Gitu, yaitu Allah. Jadi kita ini adalah tajalinya dalam tanda kutip. Semesta ini adalah tajalinya Allah. Tajalin naon? Tajali itu kalau bahasa ininya penampakan atau manifestasi, penyingkapan. Tapi bukan berarti bahwa semesta ini atau kita ini Allah, tapi segala sesuatu berada dalam Allah. Gitu. Paham tak maksudnya? Bukan berarti segala sesuatu Allah. Bukan, segala sesuatu itu bukan Allah. Iya. Tapi merupakan manifestasi, petunjuk atau bahasa Al-Qur'annya sebagai ayat. Gitu, sebagai ayat Allah. Oke. Iya, jadi langsung karena inti nya Apa tuh? atau itu berarti pada intinya berarti ujung-ujung nama karena Allah emang ya. Iya. Ke Allah lagi. Yang satu itu yang Maha Esa itu Iya. Allah. Qul huwallahu ahad. Yang ada ini ya hanyalah tajalinya aja. Makanya kalau konon ya, para sufi udah ngelihat segala sesuatu udah nyambung ke Allah aja. Kalau kita kan terpisah. Kayak tadi misalnya makan combro, kita ingetnya combro aja. Yeah. Kita nggak inget sumbernya combro dari singkong. Iya. Oh, ini singkong gitu. Singkong. Kita nggak inget ke singkongnya. Kalau kita mah makan aja enak nih. Ngelihat cireng dari aci kan, dari tepung tapioka, sumbernya singkong. Gitu. Ngelihat apa lagi sumbernya singkong misalnya, tape, itu udah jelas singkong. Kalau kita udah terpisah-pisah, ini tape, ini cireng, ini mistro. Nah, kalau para ahli sufi udah ngelihat singkong. Makanya mereka melihat siapapun, ngelihat apapun udah di hatinya, udah Allah aja katanya gitu. Kalau yang saya baca, yang saya dengar begitu. Jadi mereka udah ngelihat ke sumbernya langsung. Kalau kita tadi karena kita ilusi keterpisahan, kita merasa terpisah dengan segala sesuatu. Iya berarti ya kalau misalkan semua makhluk di dunia ini ya khususnya manusia begitu, kalau sudah melihat langsung ke situ kayaknya nggak bakal ada permusuhan begitunya. Betul. Nggak bakal ada peperangan gitu. Jadi pada dasarnya kita tadinya ilusi keterpisahan gitu. Iya. WT. Jadi terpisah itu ilusi aja, bukan kenyataan. Karena kenyataannya kan ahad tadi satu. Makanya keren tuh halal bihalal itu keren banget. Saya pikir para leluhur kita ya, yang atau para pendahulu kita menciptakan momen yang disebut halal bihalal itu proses penyatuan, proses kita menuju memahami tentang ahad itu, tentang satu itu. Saya rasa luar biasa. Gitu. Iya, jadi yang Abi tangkap sejauh ini berarti kita halal bihalal itu sebuah proses
untuk kita menyatukannya. menyatukan Untuk kembali menyatukan hati kembali. kita, perasaan kita, pikiran kita, persaudaraan kita bersatu lagi. Jadi kalau di tempat kerja produktivitas naik lagi Iya. gitu kan. Anak-anak sekolah nih semangat lagi sekolah. Kalau kemarin-kemarin aku malas sekolah deh, ada si Anu. Nah, sekarang udah plong lagi Iya. gitu. Guru-guru semangat lagi ngajar karena kembali kepada kesatuan tadi. Ya, jadi gitu kemarin emang. Ya, saya rasa kayak gitu ya. Nah, mungkin itu kita udah lumayan lama ini, entah ini jadi 2 bagian lagi, volume 1 atau volume 2. Kayaknya enggak pendek ini. Kayak pendek ya. Semoga besok langsung tayang gitu. Ini rada kejar tayang gitu ya. Karena besok momennya orang itu, atau nanti ketika dulur-dulur semua nonton ini itu kayaknya di momen halal bihalal semua di semua daerah penting di semua tempat mengadakan halal bihalal, entah itu di sekolah atau di kerja. Mungkin yang di lapangan pekerjaan itu udah ada yang masuk lebih dulu gitu ya. Iya. Tapi saya rasa kalau sekolah kayaknya gitu. Semua sekolah besok khususnya yang itu ya. Khususnya yang notabene Islam gitu ya. Itu yang melakukan halal bihalal begitu. Jadi dulur-dulur mungkin sekaligus kita juga halal bihalal juga ya kepada dulur-dulur Iya, ya Mang ya. mohon maaf lahir batin ya Mohon jika maaf ada yang lahir dan tersinggung batin, atau betul. sakit hati atau tersindir oleh omongan saya, sangat mohon dimaafkan. Betul, karena kemarin saya rasa pas mungkin di beberapa orang video pertama kita terutama ya, itu mungkin ada perbedaan pendapat begitu kan. Ya sekali lagi dulur-dulur mohon maaf lahir dan batin, semoga kita bersatu gitu kan, terus bersatu Amin. mengembangkan channel ini gitu kan. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Mang ya. Amin, amin. Ya dulur-dulur, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa, jangan berhenti untuk terus mencari cahaya. Ya Bang ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.